Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Andri akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Adapun operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor yang akan kita bahas di sini, kita bagi jadi dua. Yang pertama yaitu secara aljabar, dan yang kedua secara geometri. Kita mulai dari yang secara aljabar terlebih dahulu. Secara aljabar, penjumlahan dan pengurangan dua vektor dilakukan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Untuk vektor yang terletak pada R2 atau ruang dimensi 2, misalkan kita punya vektor A dan vektor B. Karena dia ada di R2, maka anggotanya ada dua ya. Untuk vektor A, anggotanya A1 dan A2, dan untuk vektor B, anggotanya B1 dan B2. Ketika dua vektor ini kita jumlahkan, maka menjadi seperti ini ya. Bu Andri tulis dengan menggunakan matriks kolom. Tinggal kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak. Jadi A1 ditambah dengan B1, kemudian A2 ditambah dengan B2. Untuk yang pengurangan, konsepnya juga sama ya. Tinggal kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. A1 dikurangi B1, kemudian A2 dikurangi dengan B2. Selanjutnya untuk vektor yang terletak pada ruang dimensi 3, konsepnya sama persis dengan vektor yang terletak pada R2, hanya bedanya di jumlah anggota. Misalkan vektor A anggotanya ada A1, A2, dan A3, dan vektor B anggotanya B1, B2, dan B3. Vektor A dan vektor B ini kita jumlahkan, maka menghasilkan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Untuk yang pengurangan juga sama. Agar kalian lebih paham, maka akan Bu Andri berikan contoh. Yang pertama, diketahui vektor A anggotanya 2, 5, dan negatif 6. Kemudian vektor B anggotanya 0, 8, dan negatif 5. Kemudian vektor C anggotanya 1, 2, dan negatif 3. Pertanyaannya adalah, tentukan untuk poin A, vektor A ditambah dengan vektor B. Yang poin B, vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C. Kita selesaikan untuk yang poin A terlebih dahulu. Vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan, ini ya, kita tinggal tuliskan saja, sudah diketahui di soal, ditambah vektor B-nya, kemudian kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak. 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 ditambah 8 sama dengan 13, negatif 6 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 11. Selanjutnya yang poin B, vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C sama dengan, ini tinggal kita tulis ya, sesuai dengan yang diketahui pada soal. Terus tinggal kita hitung saja. 2 dikurangi 0 dikurangi 1. 5 dikurangi 8 dikurangi 2. Negatif 6 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif 3. Maka diperoleh hasilnya yaitu 1, negatif 5, dan 2.
Cukup mudah ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan secara aljabar. Selanjutnya, kita ke contoh yang kedua. Diketahui vektor A anggotanya 2, negatif 3, 2, dan vektor B 2, negatif 1, dan negatif 4. Pertanyaannya, tentukan panjang dari vektor A ditambah vektor B. Ya, ini ada hubungannya dengan video pembelajaran tentang panjang vektor. Langkah pertama, kita cari dulu vektor A ditambah dengan vektor B-nya. Setelah ketemu, baru kita cari panjangnya. Seperti ini ya, vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4, negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4, 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Setelah kita peroleh hasil dari penjumlahan vektor A dan B ini, maka kita akan cari panjangnya, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 16 ditambah 4. Sama dengan akar 36. Jadi, panjang dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 6 satuan. Selanjutnya adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Nanti akan ada 2 metode ya atau aturan yang akan Bu Andri jelaskan. Yang pertama adalah dengan menggunakan aturan segitiga, dan yang kedua adalah dengan menggunakan aturan jajar genjang. Ya, kita langsung ke contoh saja. Diketahui kalau ini secara geometri, nanti kita lebih ke gambar ya, perhitungannya itu dengan menggunakan gambar. Diketahui vektor A ini ya, arahnya ke kanan, panjangnya 1, 2, 3, 4 satuan. Selanjutnya vektor B, arahnya itu ke bawah, dengan panjang 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Pertanyaannya, dengan menggunakan aturan segitiga dan jajar genjang, tentukan vektor A ditambah vektor B dan juga vektor A dikurangi vektor B. Oke, yang pertama, kita ke yang A dulu ya, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Dengan menggunakan aturan segitiga terlebih dahulu. Langkah pertama, kalian gambarkan dulu vektor A-nya sesuai dengan yang diketahui di soal. Selanjutnya, kalau dengan menggunakan aturan segitiga, kita langsung ya, jadikan vektor A-nya sudah seperti ini, maka langsung dilanjutkan dari ujung vektor A, ini kan ujung vektor A, langsung ketemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Karena tadi untuk vektor B yang diketahui di soal kan arahnya kan ke bawah. Berarti dari ujung vektor A dilanjutkan dengan ini pangkalnya vektor B. Seperti ini. Kalau sudah, nanti hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B yaitu ini. Seperti ini ya, maka terlihat terbentuk segitiga. Dan hasil penjumlahnya adalah garis yang ini berwarna merah. Selanjutnya, kita akan menggunakan aturan jajar genjang. Langkah pertama sama, kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Setelah itu, bedanya dengan aturan segitiga, kalau aturan segitiga tadi kan langsung ya, dilanjutkan langsung. Dari ujung vektor ini, langsung ketemu dengan pangkal vektor yang lainnya. Tetapi kalau dengan aturan jajar genjang, maka nanti startnya atau mulainya itu dari sini semua. Dari pangkal ini semua.
Vektor A-nya kan sudah. Maka vektor B akan kita mulai dari pangkal vektor A. Seperti ini. Setelah itu, kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A dan juga garis yang sejajar dengan vektor B. Maka nanti ketemu hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Yang ini terbentuk bangun segitiga, dan yang ini terbentuk bangun jajar genjang. Apakah ini jajar genjang atau persegi panjang? Ya, jadi Bu Andri jelaskan bahwa yang namanya persegi panjang, ini kan persegi panjang ya, persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi jika kalian melihat ini persegi panjang, ya betul, dia persegi panjang dan dia juga merupakan jajar genjang spesial, yaitu jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Selanjutnya, kita ke poin yang B, yaitu pengurangan vektor A dikurangi dengan vektor B. Yang pertama, kita dengan cara segitiga dulu ya, dengan aturan segitiga. Langkahnya sama, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Setelah itu, kalian ingat, yang diketahui di soal, vektor B arahnya kan ke bawah. Padahal ini permintaannya adalah min B. Berarti lawannya ke atas, gitu ya. Kita gambar seperti ini. Maka diperoleh vektor A dikurangi vektor B, hasilnya ini. Dengan menggunakan aturan jajar genjang, langkah pertama sama, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Kemudian ingat, aturan jajar genjang semua berawal dari pangkal yang sama. Di sini ya. Kita tuliskan dulu min B-nya ya, min atau lawan dari vektor B-nya. Ini. Terus kita buat garis yang sejajar seperti ini. Maka diperoleh hasil pengurangan dari vektor A dikurangi vektor B. Kalau kalian cermati, garis merah ini baik dengan menggunakan aturan segitiga maupun dengan menggunakan aturan jajar genjang sama. Arahnya sama, panjangnya pun juga sama. Kalau misalnya kalian mengerjakan kok hasilnya berbeda dengan soal yang sama dan metode yang berbeda kok hasilnya berbeda, kalian perlu cek lagi, pasti ada yang kurang tepat. Agar kalian lebih paham, maka akan Bu Andri berikan beberapa soal untuk latihan. Semakin sering kalian mengerjakan soal latihan, maka nanti kalian akan semakin terlatih, semakin terampil, dan semakin terbiasa. Harapannya, dengan latihan soal ini, kalian akan semakin paham terkait materi, operasi, penjumlahan, dan pengurangan vektor, baik secara aljabar maupun secara geometri. Ya, sekian video tentang materi ini. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share link channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.